Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya baik, teteh-teteh semua, terima kasih sudah hadir di episode ketiga ini. Meskipun deg-degan di awalnya nungguin peserta datang, tapi ya itulah salah satu adab dalam menuntut ilmu ya. Di grup kita hampir 900 orang, ini juga hanya 10%-nya saya ngambil quorum, jadi ya entahlah itu yang 700-nya mungkin ada halangan atau lupa dan lain sebagainya ya. Tapi terkait dengan nanti peraturan di grup, kalau misalkan membebani atau memberatkan, nanti diskusikan aja di grup ya. Besok mungkin kita buka open discussion terkait dengan quorum ini. Ya baik, sekarang kita tanpa berlama-lama kita masuk ke materi karena Masya Allah tabarakallah ya moms. Di episode ketiga ini panjang banget kisahnya karena yang kita kisahkan adalah mengenai Aisyah binti Abu Bakar. Ya, bismillah. Jadi latar belakang keluarga dari Aisyah binti Abu Bakar, beliau adalah berasal dari keturunan Bani Taim. Itu adalah salah satu suku Quraisy yang dihormati juga di kota Makkah. Dan Aisyah merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang nggak tahu Abu Bakar As-Siddiq ya? Beliau adalah salah satu orang yang dihormati juga karena akhlaknya. Kalau misalkan Khadijah keluarganya dihormati karena kekayaannya ya, kehormatannya. Kalau misalkan Saudah karena perannya di dalam sosial. Nah, kalau misalkan keluarga dari Aisyah, terutama Abu Bakar itu karena akhlaknya. Abu Bakar itu ya akhlaknya bagus sama semua orang, jadi dihormati. Juga merupakan anak dari Ummu Ruman. Ummu Ruman ini adalah ibu dari Aisyah ya, dan dari keluarga yang penuh keilmuan. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas, kalau misalkan ada ibu-ibu nih sekarang yang punya anak perempuan yang pengen mendidik anak perempuannya sebagaimana Aisyah, salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam keluarga Aisyah adalah penuh keilmuan. Jadi bapaknya Abu Bakar belajar, Ummu Ruman belajar juga, sehingga anak-anaknya belajar juga ya. Anak-anaknya ada Asma binti Abu Bakar, ada Aisyah binti Abu Bakar, dan Abdurrahman ya, yang terakhir Abdurrahman binti Abu Bakar itu juga pinter-pinter semuanya gitu ya, karena memang keluarganya juga suka belajar, ibu bapaknya suka belajar. Jadi kalau misalkan nih sekarang akan teteh semua yang punya anak perempuan ataupun laki-laki atau khususnya perempuan ya yang pengen banget nanti anak perempuannya seperti Aisyah, mangga harus rajin belajar dari sekarang, belajar apapun itu ya, ibunya, bapaknya, sehingga anaknya juga senang untuk mempelajari sesuatu. Orang tuanya selalu membuat suasana rumahnya itu kental akan ilmu. Jadi semua hal bisa dipelajari dan dijadikan sebagai kebiasaan di dalam keluarganya Aisyah binti Abu Bakar. Secara keseluruhan, didikan orang tua Aisyah ya penuh dengan nilai keimanan tentu saja, terus keilmuan tinggi, juga ada keteladanan dari orang tuanya yang cinta terhadap ilmu, yang adabnya juga bagus. Jadi selain adabnya bagus, udah mah pinter-pinter gitu ya, karena orang tuanya memang mendidik Aisyah seperti itu. Nah, hal ini juga nantinya akan kita bahas ya, kenapa nanti Aisyah bisa meriwayatkan banyak hadis dan lain sebagainya ya, karena ternyata didikan dari Ummu Ruman sama Abu Bakar itu adalah penuh dengan keilmuan dan cinta ilmu. Nah, siapa sih sosok Aisyah itu? Aisyah itu sangat pintar, sangat pintar. Jadi kalau misalkan dengar sesuatu, melihat sesuatu, pandai gitu ya, pandai mengingat, kemudian pandai memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Bahkan di usia belia sudah menguasai beberapa lini keilmuan, bahkan keperawatan, kesehatan gitu ya, obat-obatan, itu Aisyah sudah menguasai bidang keilmuan tersebut. Juga Aisyah selain dari pintar, beliau adalah salah satu sosok yang agak manja. Nanti gimana sih manjanya, nanti kita lihat ceritanya di depan. Juga sangat senang diperhatikan, suka mencari perhatian, khususnya mencari perhatiannya Rasulullah. Kalau misalkan marah ataupun malu, pipinya tuh bakal kemerahan, saking wajahnya tuh agak putih gitu ya, kulitnya tuh putih.
nanti kalau misalkan beliau marah ataupun malu, pipinya tuh kelihatan merah. Makanya disebut dengan humairo gitu ya, atau pipi yang kemerah-merahan. Kalau misalkan Khadijah adalah independent woman pada masanya, nah Aisyah ini adalah alpha female. Ngerti kan? Apa bedanya independent woman sama alpha female? Kalau independent woman itu punya penghasilan sendiri, kayak bos lah ya, eksekutif gitu. Kalau misalnya itu Khadijah, tapi kalau misalkan Aisyah itu alpha female. Alpha female tuh ya perempuan, tapi sifat alpha, dominan, suka jadi pemimpin, suka mengatur ya, seperti itulah kurang lebihnya. Itu adalah Aisyah. Dan senang berdandan untuk suaminya. Ada beberapa riwayat ketika jatahnya malam Aisyah, Aisyah tuh buru-buru gitu ya, bahkan sampai nggak sempet ngaji, nggak sempet ikut kajian demi dandan buat Rasulullah. Pencemburu, sangat pencemburu sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu, teteh-teteh semua di sini yang sifatnya pencemburu, secemburuan itu sama pasangan, ya mungkin ini adalah salah satu ciri nih. Kita belajar dari sosoknya Aisyah dan berani mengungkapkan pendapat. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya itu langsung dikemukakan oleh beliau gitu ya. Itu karena tadi beliau adalah alpha female pada masanya pada saat itu. Nah, ini saya sudah sharing tadi pagi gambaran awal dari perjalanan Rasulullah sampai akhir. Ya, teh gimana, ada yang ketukar, ada yang ini dulu, harusnya ini dulu. Silahkan bebas, itu tergantung cara belajar masing-masing dan cara riwayat masing-masing mau ambil yang mana gitu ya. Tapi rata-rata yang sudah tertulis di sini itu insya Allah sudah benar gitu ya. Kalaupun nanti ada beberapa harusnya ini dulu, tapi dalam rentang waktu di tahun yang sama itu masih diperbolehkan gitu ya. Ya kan kita nggak tahu pasti ini di dalam 1 tahun mana dulu kejadiannya. Apakah menikah dulu kah? Apakah ini dulu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa ini harus kita pahami? Karena kita belajar Aisyah dan belajar istri-istri yang lain nanti matoknya ke Sirah Nabawiyah. Kita kan udah belajar nih, kemarin Khadijahnya wafat, terus menikah dengan Saudah udah dibahas juga. Terus udah dakwah di Taif. Bahkan dalam hal ini juga teh harusnya dakwah di Taif dulu baru menikah Saudah, atau menikah Saudah dulu baru dakwah di Taif. Wallahu alam, silahkan gitu ya. Selama riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan, silahkan ambil pendapat yang sesuai dengan pemahaman masing-masing saja. Terus, nah, gini ya, kita lanjutkan. Karena sudah menikah dengan Saudah, terus karena alur saya seperti ini ya, dakwah di Taif, terus dikasih hadiah sama Allah Isra Mi'raj, dan langsung lanjut ke akad nikah dengan Aisyah kecil. Jadi setelah proses Isra Mi'raj itu berlangsung, barulah Rasulullah melangsungkan pernikahan dengan Aisyah. Tapi kan kita udah tahu semua ya di episode kedua kemarin, sebelum Haulah merekomendasikan Saudah gitu ya, atau melamar Saudah, Haulah ke rumahnya dulu Aisyah kan untuk menyampaikan bahwa Rasulullah itu berniat untuk menikahi Aisyah, tapi belum dilakukan akad di sana. Nah, dilakukan akad setelah kurang lebih 3 sampai 6 bulan pernikahannya dengan Saudah seperti itu. Jadi akad dengan Aisyah kecil ini udah melangsungkan pernikahannya dengan Rasulullah di sini. Nanti ada momen nih, tapi di pas fase ini tidak tinggal satu rumah teman-teman. Jadi Rasulullah sama Aisyah nggak langsung tuh satu rumah. Aisyahnya kan usia masih 6 tahun ya. Ada yang bilang 7 tahun, pokoknya 6 sampai 7 tahun. Sedangkan Rasulullah itu udah usianya 50 tahun. Nah, pada saat itu nggak langsung serumah, tapi nanti serumahnya ada di fase sini gitu. Jadi setelah fase hijrah 3 tahun berlalu, ya 3 tahun berlalu, nanti setelah 3 tahun lamanya Aisyah datang ke rumah Rasulullah yang ada di Madinah di sana dan tinggal serumah. Barulah di momen ini gitu ya. Gitu kisahnya. Tapi kita melalui fase hijrah ke Madinah dulu nih, dari Mekah ke Madinah, baru Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah. Terus kalau udah nikah kayak gini tinggalnya sama siapa teh? Ini Aisyah tinggalnya sama Abu Bakar, sama Ummu Ruman, sama ibu bapaknya gitu, untuk mempersiapkan nanti pas berumah tangga dengan Rasulullah. Nah, ke sini-sini masuk ke fase Madinah. Ke fase Madinah itu udah perang nikah gitu ya. Siklusnya tuh perang Badar, terus nanti setelah perang Badar menikah dengan Hafsah, udah menikah dengan Hafsah menikah dengan Zainab, lalu perang Uhud, lalu nanti menikah dengan Ummu Salamah, lalu perang Khandaq, perang Quraizoh ya, ada Raihanah. Nah, ini juga tadi setelah ini di-share ada yang beberapa pendapat, teh Raihanah tidak masuk ke istri Nabi, dan teh ini makanya saya tandain warna kuning. Warna kuning di sini menandakan bahwa Raihanah dan uh,
nanti ada Maria ya. Raihan dan Maria adalah seorang budak, tapi yang dimerdekakan oleh Rasulullah pada nantinya. Nanti kisahnya juga kita akan bahas satu-satu ya. Pokoknya saya tandai dulu di sini. Juga nanti kita alurnya ke sini tuh, menikah dengan Zainab, menikah dengan Zuroi. Kenapa teh ini disampaikan sekarang? Kenapa kita nggak fokus aja sama Aisyah? Karena siklus hidup Rasulullah itu berakhir di Aisyah kan. Nanti juga di pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana ketika momen Rasulullah wafat. Nah, kalau misalkan ini nggak disampaikan, khawatirnya bingung. Teh kemarin di pertemuan Aisyah Rasulullah sudah wafat. Tapi nanti di pertemuan besok, nah setelah misalkan pertemuan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kan kita bahas Hafsah. Kok Rasulullah hidup lagi gitu? Nanti takutnya bingung. Jadi ini alurnya ya teman-teman. Jadi kita fokus memang ke Aisyahnya. Tapi alur hidupnya tuh begini loh gitu ya. Sepanjang ini kayak gitu. Jadi nanti kita loncat setelah kita bahas rumah tangga Aisyah. Ini dilewat semua perjalanan ini dilewat pembahasannya sampai langsung ke wafatnya Rasulullah. Tapi pengen dibahas semua, ini mah nggak akan bisa dijelasin dalam satu pertemuan ya. Bisa-bisa 1 tahun kita full bahas sirah itu bisa banget satu-satu diceritain. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Jadi nanti dibaca aja. Oh ini alurnya nanti Iqbal kayak gini gitu. Nanti kalau misalkan ternyata ada yang beda silahkan aja di bongkar gitu ya. Dipindahkan berdasarkan riwayat masing-masing. Nah, pernikahan pas menikah. Kalau misalkan yang sebelumnya Khadijah itu janda, kemudian Saudah itu janda, berbeda dengan Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah dalam kondisi perawan adalah hanya Aisyah saja. Kayak gitu. Jadi Aisyah yang masih berusia 6 atau 7 tahun itu langsung menikah dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Menikah saat usia Aisyah 6 tahun sementara Nabi 50 tahun. Akad dilangsungkan di kota Mekah ya. Dan setelah perjanjian dengan Mut'im bin Adi dibatalkan. Jadi sebelum Rasulullah mengajukan lewat Khaulah kemarin ya, lewat Khaulah, ternyata Abu Bakar itu udah punya janji nih sama Mut'im bin Adi. Jadi salah satu bangsa Arab dulu itu suka kalau misalkan saya punya anak laki-laki, teteh punya anak perempuan, terus kita jodohin gimana kalau misalnya nanti kita nikahin aja anak kita gitu ya, kayak kayak bilang seperti itu. Nah, itu oleh bangsa Arab sudah dianggap sebagai janji. Jadi kalau misalkan nanti anak saya mau nikah, terus anak tetehnya sudah bisa dinikahi, ya harus menikah gitu ya. Anak saya dengan anak teteh dinikahkan. Nah, ternyata sebelum Haulah bilang atau membawa kabar kepada Abu Bakar di episode kemarin kita udah bahas sebelum membawa kabar itu ternyata Abu Bakar tuh ada rasa khawatir, aduh aku udah punya janji nih sama Mut'im bin Adi bahwa akan menikahkan putranya dengan Aisyah seperti itu. Maka dari itu ketika Haulah datang ke rumah Abu Bakar segera bergegas menemui Mut'im bin Adi. Lalu ternyata karena istrinya Mut'im bin Adi masih kafir dan nggak suka atas perjodohan antara anak Mut'im ini dengan Aisyah, akhirnya istrinya Mut'im ini bilang, nanti kalau misalkan dinikahin sama Aisyah, bisa-bisa anak kita masuk tuh ke agamanya Muhammad yang gila itu, gitu katanya gitu. Akhirnya membatalkanlah proses pernikahan atau perjodohan dengan anaknya Mut'im bin Adi. Jadi Aisyah terbebas dari perjanjian yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dengan Mut'im bin Adi. Dan Aisyah bisa dinikahi itu pada saat itu gitu ya. Nah setelah akad dilangsungkan itu tidak langsung tinggal satu rumah dengan Nabi sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dan sebagian besar ahli sejarah atau ulama mengatakan bahwa mahar Aisyah kurang lebih sekitar 500 dirham. Ya, jadi maharnya kurang lebih 500 dirham mengingat konsistensi jumlah yang lumayan besar juga tapi nggak gitu besar, nggak sebesar maharnya Ibunda Khadijah seperti itu. Lalu kenapa sih teh harus dinikahi Aisyah itu kan usianya masih 6 tahun. Jadi gini, kalau misal kita jangan bayangin 6 tahun di fase sekarang sama kayak 6 tahun di fase Rasulullah. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari strategi pengasuhannya Rasulullah, usia 15 tahun anak-anak tuh udah bisa kayak kayak ngerjain kerjaan semua pekerjaan gitu ya. Mereka udah bisa dagang, mereka udah bisa gembala, mereka udah bisa nyari uang sendiri.
pokoknya di usia 15 tahun terutama untuk laki-laki itu udah kayak udah gitu ya, udah kamu lepas aja jadi orang dewasa, mau kerja, mau dagang, mau mengembala gitu ya. Itu udah dibebasin karena memang di usia 15 tahun bangsa Arab pada masa itu ya udah keren banget gitu ya. Udah menuju fase kedewasaan lah di usia 15 tahun itu. Jadi ya usia 6 tahun ya cukup gitu ya untuk mempersiapkan, toh juga nggak langsung berumah tangga kan di usia 6 tahun, nanti berumah tangganya di usia 9 sampai 10 tahun, dan itu hal normal yang dia lakukan di bangsa Arab, walau memang orang-orang kafir Quraisy itu ada tuh selentingan-selentingan, kok Abu Bakar mau sih gitu ya nikahin anaknya sendiri yang kepada Muhammad yang katanya sahabatnya atau kepadanya nabinya gitu dijulidin kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu juga. Alasan kenapa Rasulullah menikah dengan Aisyah adalah mempersiapkan Aisyah sebagai pembawa ilmu. Karena Rasulullah dan Abu Bakar tahu ya Aisyah ini anak yang pintar, ya anak yang pintar punya kemampuan, jadi perlu nih buat bantu dakwah Islam. Barangkali nanti ajaran Islam tuh dapat meluas lebih banyak kayak gitu. Juga memperkuat posisi perempuan dalam Islam, melanjutkan dakwah dan lain sebagainya. Nah, gitu ya, ini bisa dibaca nanti. Nah, kita langsung masuk ke fase berumah tangga. Karena latar belakangnya nggak lama. Karena Aisyah kan perawan. Juga nggak punya mantan suami. Jadi kita bisa langsung ke fase berumah tangga dengan Aisyah. Nah, sebelum kita masuk ke fase berumah tangganya yang ada di Madinah, kan tadi nikahnya di Mekah ya, nikahnya di Mekah, tapi berumah tangganya di Madinah melewati fase hijrah. Jadi pada saat fase hijrah Rasulullah, usia Aisyah ini masih belia, sekitar 6 tahun atau 7 tahunan lah. Ya, dan pada saat itu situasinya sudah sulit di kota Mekah karena kan pas pelajaran Saudah kemarin kita tahu eh, kondisi Mekah udah segenting itu gitu ya. Orang-orang Quraisy udah mau ngebunuh Rasulullah, terus kaum muslim juga udah keluarga-keluarga muslim udah dibunuhin semua gitu ya, hampir semua udah dibunuhin kayak gitu, dan situasinya udah genting banget, dan akhirnya malaikat Jibril ngasih ilham nih ke Nabi Muhammad, ya kamu mau dibunuh besok, jadi mau gak mau suka nggak suka kamu harus pergi dari Mekah hari ini. Pada saat itu juga Rasulullah pergi ke rumahnya Abu Bakar buat ngasih tahu nih bahwa Nabi Jibril udah ACC buat kita pindah ke Madinah. Kenapa teh ke Madinah? Kenapa nggak ke Habasyah lagi? Karena di Habasyah kan udah kurang kondusif juga ya. Ada perang juga di sana, ada pemberontakan sama Raja Najasyi juga gitu ya. Kalau misalnya kita tahu sirahnya. Jadi nggak mungkin tuh ke Habasyah lagi. Sementara ada lagi nih kaum pemuda dari Muslim yang coba berdakwah di Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair tuh kayak pembawa dakwah lah di kota Madinah, dan dia laporan, wahai Muhammad gitu ya, ternyata Madinah nerima nih Muslim, diterima dengan baik di sini gitu ya, kata Mus'ab bin Umair. Jadi kata Rasulullah, ya udah kita pindahnya ke Madinah saja. Dan pada saat itu dikasih tahu sama malaikat Jibril, udah kamu mau gak mau suka nggak suka harus pindah atau harus pokoknya pergi deh dari kota Mekah karena besok kamu mau dibunuh. Lalu langsung buru-buru pergi ke Abu Bakar terus bilang, Abu Bakar ternyata kita harus pindah sekarang. Sebenarnya perkataannya nggak kayak gitu ya, cuman dikisahkan dengan bahasa yang mudah dipahami aja. Wah Abu Bakar kita harus pindah hari ini juga gitu ya. Terus kata Abu Bakar, sebentar-sebentar apa yang terjadi ya, ditanyain dulu sama Abu Bakar apa yang terjadi, diceritain sama Nabi Muhammad gimana gitu ya, mau dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah sama Abu Bakar dianterin atau ditemanin. Jadi yang pertama kali hijrah adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Nah di sini juga pas momen-momen hijrahnya ya nggak langsung hijrah gitu aja ke Madinah, tapi ada fase di mana Rasulullah tuh bersembunyi dulu di gua gitu ya karena dikejar-kejar sama kaum kafir Quraisy yang nyari-nyari mereka. Terus di gua juga dikisahkan tuh nggak sehari 2 hari tapi sampai 3 hari lamanya gitu berdiam diri di gua, dan yang nganterin makanan pada saat pelarian mau hijrah ke kota Madinah itu yang nganterin makanannya adalah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah kakaknya dari Aisyah. Paham nggak? Jadi Abu Bakar punya 3 anak, Asma, Asma binti Abu Bakar, sama Aisyah gitu ya, sama ada lagi anak laki-laki. Nah, yang nganterin makanan
yang nganterin makanan pada saat Rasulullah bersembunyi di gua pas mau dikejar-kejar kaum kafir Quraisy yang mau membunuhnya. Itu yang nganterinnya adalah Asma binti Abu Bakar. Dan pada saat itu Asma binti Abu Bakar nganterinnya dalam kondisi hamil besar kurang lebih 9 bulan. Jadi Asma lagi hamil besar 9 bulan, nganterin makanan bolak-balik buat bapaknya sama buat Nabi Muhammad yang bersembunyi di dalam gua. Kayak gitu. Teh kok tahu Asma Nabi Muhammad sama Abu Bakar ada di sana ya? Karena yang pas Nabi Muhammad datang ngajakin Abu Bakar mau hijrah, yang ada di rumah pada saat itu adalah Aisyah kecil dan Asma. Jadi Asma tahu gitu ya, Aisyah juga tahu. Nah, kurang lebih 2 hari dari 2 hari dari proses pencarian kaum kafir Quraisy tersebut, akhirnya Abu Jahal datang tuh ke rumahnya Abu Bakar, tok 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 tok, terus ngebuka, ngedobrak pintu gitu sama pengawal-pengawalnya. Yang bukain adalah Asma, kakaknya dari Aisyah. Terus nanyain, kemana bapak kamu gitu ya? Aku yakin bapak kamu pasti pergi sama sama Muhammad ini. Kemana? Kamu pasti tahu. Nah, karena Asma tuh terakhir kali nganterin ya di hari kedua gitu ya. Itu kan Abu Bakar datangnya pas hari kedua, pas malam harinya gitu ya, pas mau masuk ke hari ketiga. Jadi Asma pada saat itu udah nggak tahu lagi apakah bapaknya masih ada di sana, apakah udah pergi gitu. Jadi Asma tuh bilang ya saya nggak tahu gitu ya, saya nggak tahu di mana ayah dan Muhammad pergi. Pada saat itu Abu Bakar. Pada saat itu Abu Jahal langsung menampar wajah Asma yang sedang hamil besar pada saat itu hingga anting-antingnya terlepas. Ada yang bilang berdarah ke telinganya ya, ada yang bilang pipinya sampai merah karena dipukul sama Abu Jahal. Pokoknya yang jelas anting-antingnya sampai terlihat sampai terjatuh atau terlepas dan tubuh Asma yang sedang hamil itu terpental gitu ya, terpental ke lantai. Dan pada saat itu Aisyah ada di sana. Kurang lebih situasinya se segenting itulah pokoknya ya. Singkat cerita, akhirnya momen-momen genting itu selesai dan Nabi Muhammad sama Abu Bakar udah sampai nih selamat di Madinah, menugaskan beberapa orang untuk menjemput Asma, menjemput Aisyah gitu ya dan menjemput teman-teman atau kaum muslim yang lain yang masih ada di Mekah buat semuanya pindah ke Madinah pada saat itu. Itulah Pak proses fase hijrahnya Rasulullah. Apakah pada ini termasuk ujian dalam rumah tangga? Mungkin iya ya, karena Aisyah sempat mengalami momen-momen demikian gitu ya, walaupun nggak secara langsung gitu. Ini posisinya Aisyah udah nikah sama Rasulullah gitu ya. Nah, hikmah dari penundaan kenapa nggak langsung berumah tangga sama Aisyah pada saat itu ya penundaan karena memberikan waktu bagi Aisyah gitu ya kan masih belum sempurna banget lah. Jadi nanti di usia 9 atau 10 tahun udah mulai siap menjadi istrinya Rasulullah. Nah, lalu kehidupan di Madinah. Kehidupan di Madinah, ini fase menikah yang ada di Madinah. Kalau tadi kan fase menikah, tapi yang ada di Mekah melewati proses hijrah. Ngerti nggak? Ngerti lah ya, insya Allah. Jadi nanti lihat aja tabelnya tuh. Ya, oh di sini nikahnya sama Aisyah, terus nanti ada hijrah dulu nih, momen-momen hijrah, terus nanti pindah ke Madinah, gitu rumah tangannya di Madinah. Nah, sebelum Aisyah ke Madinah, Rasulullah itu sudah menyiapkan rumah untuknya yang sedang dibangun di dekat masjid gitu ya, Masjid di Nabawi. Nah, gimana ujiannya di dalam pernikahan di fase Madinah? Kan sudah berumah tangga tuh ya. Rasulullah sama Aisyah udah berumah tangga. Fase ujiannya ada di mana? Ternyata ya tadi sifat bawaan dari Aisyah adalah pencemburu hebat, sangat pencemburu sekali gitu ya. Jadi banyak dari cerita yang diriwayatkan adalah Aisyah seorang pencemburu, kecemburuan dan perasaannya sebagai istri yang muda. Bahkan gak tanggung-tanggung ya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan sama Fatimah binti Muhammad atau anaknya Nabi aja, sama Fatimah, anaknya Nabi kan, Fatimah itu adalah putri Nabi yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan Nabi. Ketika Fatimah mengunjungi Nabi, Aisyah pun cemburu gitu ya. Jadi Fatimah itu dianggap sebagai istri yang lain dari Nabi Muhammad saking perhatiannya gitu, saking perhatiannya Fatimah kepada ayahnya sampai Aisyah tuh sempat ya cemburu juga sama Fatimah saking ya gitu sifatnya pencemburu sekali.
Namun kecemburuan yang paling dalam itu dimiliki kepada Khadijah. Bahkan sampai Aisyah bilang, ya bagaimana aku bisa memiliki rasa cemburu ini padahal aku nggak pernah ketemu sama Khadijah gitu ya. Khadijah juga udah meninggal dunia, tapi aku tetap merasa cemburu kepadanya. Lebih kayak gitu. Meskipun Khadijah telah wafat gitu ya, terus belum belum pernah ketemu sama sekali sama Aisyah karena beda zamannya. Ya, Aisyah tetap memiliki rasa cemburu hebat sama Khadijah. Ya, dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Jadi cemburunya pada Khadijah itu lebih besar dibandingkan cemburunya dengan istri-istri yang masih hidup gitu. Padahal aku tidak pernah melihatnya, tetapi Nabi sering menyebutnya. Beliau sering menyembelih kambing, kemudian mengirimkan dagingnya kepada teman-teman Khadijah atau saudara-saudara Khadijah. Jadi ada satu momen di mana ada saudaranya Khadijah yang datang mengunjungi Nabi gitu ya di Madinah, ketemu sama Nabi, terus Nabi itu kasih makanan ke keluarganya Khadijah itu. Terus Aisyah cemburu tuh di sana. Kenapa masih ngasih-ngasih ke keluarganya Khadijah sampai sebegitunya, teman-teman? Seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah saja di pikiran Muhammad, kata Aisyah seperti itu. Juga nggak sampai di sana aja, kecemburuan Aisyah itu dalam hidangan makanan. Ini mungkin tahu nih semuanya hadis sering banget dikisahkan. Suatu hari ada Zainab binti Jahash yang mengirimkan makanan untuk Rasulullah. Jadi ada kumpulan lah di rumah Aisyah. Tapi Zainab niatnya bagus, pengen ya ngasih makanan gitu ya kan lagi ngumpul-ngumpul nih di rumah Aisyah, ada tamunya juga dari Rasulullah. Zainab ngasih makanan ke rumahnya Aisyah. Tapi karena Aisyah cemburu, akhirnya dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan Aisyah langsung menjatuhkan piring makanan dari Zainab itu atau memukul makanan, pokoknya entah itu dipukul, entah itu dijatuhkan, pokoknya piringnya sampai jatuh dan terbelah gitu satu sampai pecah. Sampai terdengar suaranya oleh tamu-tamu Rasulullah yang datang pada saat itu. Tapi tanggapan Rasulullah tuh nggak marah ke Aisyah, nggak apa-apa, cuma dilihat, dibereskan piringnya, lalu disampaikan kepada tamu-tamunya, ibumu Aisyah sedang cemburu. Sehingga tamu-tamu yang lain itu tertawa melihat tingkahnya Aisyah yang sedang cemburu seperti itu. Jadi teh apakah seorang istri boleh cemburu kepada suaminya? Ya boleh. Ternyata tuh Rasulullah juga menerima rasa cemburunya Aisyah yang sebegini hebat. Seperti itu. Apakah ada lagi? Ada lagi. Ternyata Aisyah juga cemburu terhadap Maria Alkiptiah. Nanti ya, Maria Alkiptiah siapa teh? Nanti ini ada di episode terakhir, teman-teman. Di bulan ke-6 berarti. Masih lama nyeritain Maria Alkiptiah. Pokoknya intinya Maria Alkiptiah adalah salah satu budak yang dibebaskan juga oleh Nabi Muhammad. Ada yang meriwayatkan sempat dinikahi, ada yang meriwayatkan enggak dinikahi, wallahu alam. Jadi nanti akan kita bahas lebih jauh di episodenya Maria. Intinya Rasulullah punya anak satu laki-laki dari Maria Alkiptiah ini yang namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim ini wafat di usianya yang kurang lebih 18 bulan. 18 bulan setelah kelahiran Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad dari Maria, meninggal dunia gitu ya. Dan dalam sebuah riwayat, aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi seperti cemburuku kepada Maria karena Nabi sangat sering mengunjunginya. Salah satu ujian dari rumah tangganya Rasulullah ya dengan istri-istri yang selanjutnya adalah tidak diberi keturunan. Dari Aisyah nggak diberi keturunan gitu ya, dari Hafsah juga nanti nggak ada. Ya nggak ada keturunan selain dari keturunannya Khadijah, dan nanti juga ada Maria ya. Maria juga punya keturunan dari Rasulullah tapi meninggal dunia. Jadi Aisyah ketika mendengar bahwa Maria itu melahirkan atau punya anak atau hamil, bahkan hamil anaknya Rasulullah, itu cemburunya sangat membakar membakar diri gitu. Kenapa Tuhan tidak memberikanku seorang anak gitu ya, sementara Maria yang tadinya seorang budak, bapaknya bukan sahabat Nabi gitu ya, istilah dalam bahasa sekarang, bapaknya bukan sahabat Nabi, bapaknya bukan siapa-siapa, kok dia punya anak sih, kok aku enggak, kayak gitu. Akhirnya untuk melampiaskan perasaan itu,
Aisyah sering nih main-main sama ponakan-ponakan sama sepupu-sepupunya, khususnya anak dari Asma binti Abu Bakar. Jadi pas proses hijrah tadi Asma kan lagi hamil, nganterin makanan lagi hamil juga. Pas dipukul sama Abu Abu Jahal kan dipukul lagi hamil juga. Nah, pas momen-momen udah di Madinah, Asma udah melahirkan. Nah, yang sering eh ngasuh anaknya Asma itu adalah Aisyah. Nama dari anak Asma adalah Abdullah gitu ya, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak dari Asma. Nah, sering diasuhnya sama siapa? Sering diasuhnya sama Aisyah, sehingga Aisyah disebut sebagai Umma Abdullah atau ibunya Abdullah, walaupun tidak melahirkan Abdullah, tapi karena sering asuh, sering main-main, pokoknya seolah-olah Abdullah itu adalah anaknya dari Aisyah juga, jadi kauniahnya atau dikenalnya sebagai Umi Abdullah itu gitu. Jadi nanti ada Umi Abdullah dan sebagainya yang menyebutkan Aisyah itu dari sana silsilahnya ya, ngasuh anaknya Asma gitu ya, ngasuh anak kakaknya karena gak kuat nih nahan nahan cemburu karena Maria punya anak duluan dari Nabi Muhammad SAW. Gitu lah kurang lebih ya. Yuk kita lanjutkan. Lalu ada kecemburuan lainnya ketika melakukan perjalanan dengan Nabi. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan, entah itu mau perang, entah itu mau berkunjung kemana, Rasulullah itu memiliki kebiasaan untuk mengundi istri-istrinya. Jadi oh, kayak misalnya siapa ya yang mau ikut di perjalanan kali ini? Oh ternyata namanya Hafsah, namanya Zainab, namanya Aisyah. Nah, dan istri itu yang terpilih akan menemani perjalanan Nabi gitu ya. Pada saat itu, suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan bersama Aisyah, bersama beberapa istrinya, ya biasanya ada dua gitu ya yang ikut. Aisyah merasa cemburu saat mengetahui bahwa unta yang digunakan oleh salah satu istrinya berjalan lebih cepat. Jadi kok unta dia berjalan lebih cepat sementara aku untanya nggak cepet-cepet banget gitu ya. Maka dari itu karena cemburu atau karena misuh-misuh gitu ya, misuh-misuh Aisyah tuh gara-gara itu di perjalanannya, akhirnya pada saat beristirahat atau di tengah perjalanan, pada proses peristirahatan Rasulullah itu menghibur Aisyah dengan cara memintanya untuk lomba lari. Jadi tahu kan Aisyah sama Rasulullah suka lomba lari. Di mana momennya di momen ini ketika Aisyah sedang cemburu karena unta dari istri yang lain itu lebih cepat jalannya dibandingkan untanya dia. Masya Allah ya. Ya jadi apakah ada wanita yang secemburu ini? Ya ini udah dicontohin sama Aisyah di berbagai riwayat. Bagaimana proses cemburunya seorang istri kepada suaminya. Akhirnya Rasulullah hibur tuh di sana biar Aisyahnya nggak cemburu. Bayangin kalau misalkan Aisyah dijodohkan pada saat awal-awal kenabian di mana Rasulullah galau punya punya istrinya Aisyah yang suka misuh-misuh, suka cemburu, masya Allah. Jadi dikasih waktunya yang tepat ya saat Rasulullah awal kenabian dikasihnya Khadijah ya jodohnya Khadijah. Nanti ketika Rasulullahnya di Madinah nih udah momen-momen perang, bayangin kan momen-momen perang tuh capek banget gitu ya, terus kelelahan banget pikirannya, ngatur strategi dan lain sebagainya. Akhirnya Allah jodohkan dengan Aisyah yang sebegitu manjanya gitu ya, sebegitu butuh perhatian luar biasa. Begitu. Nah, ada lagi ternyata kecemburuan Aisyah sama di dalam momen perjalanan. Jadi suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan bersama Aisyah sama Hafsah nih berdua. Setiap kali perhentian, Aisyah selalu ingin lebih dulu bertemu dengan Nabi. Jadi kalau misalnya lagi istirahat, pengen ketemu sama Rasulullah dulu. Bahkan Nabi beberapa kali naik ke atas kudanya Aisyah bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng sama Aisyah. Nah, di perhentian selanjutnya, akhirnya Hafsah bilang, "Wahai Aisyah, bolehkah aku menunggangi kudamu dan engkau berada di atas kudaku?" Jadi kudanya Aisyah di depan, kudanya Hafsah di belakang. Jadi selama ini Hafsah tuh ngeliatin kalau misalkan Nabi Nabi naik ke untanya Aisyah, Hafsah tuh ngeliatin dari belakang. Terus di perhatian selanjutnya, Hafsah nanya, boleh nggak tukeran? Nanti kamu naik kuda yang di belakang, aku naik kuda yang di depan. Kata Aisyah, boleh-boleh aja.
Tak lama ternyata Rasulullah datang mendatangi kudanya Aisyah. Yang ternyata di atasnya ada Hafsah. Akhirnya Hafsah sama Rasulullah yang naik di kuda di depan. Aisyah yang melihat itu cemburu lagi. Kenapa harus melihat apa ya menyaksikan Hafsah dan Rasulullah gitu ya berkuda bareng di depan. Pada saat itu ya eh, di pas sampai tujuan Aisyah tuh sambil bilang, "Ya Allah, buat aku hanya memujimu saja dan tidak mengeluarkan kata-kata buruk untuk Rasulmu itu." Karena saking ya cemburunya Aisyah gitu ya. Sama momen yang dilakukan oleh Hafsah pada saat itu. Kayak gitu. Jadi juga pernah nih cemburu terhadap doa Rasulullah untuk Saudah. Bener-bener nih Aisyah ya. Udah malamnya diambil jatah jatah malam Saudah diambil sama Aisyah, masih aja cemburu sama Saudah. Karena apa? Karena Rasulullah mendoakan selalu yang baik-baik buat Saudah. Jadi dari sana merasa iri. Ya Rasulullah, kenapa sih Saudah terus yang didoain baik-baik? Kenapa aku enggak kayak gitu? Padahal mah kata Rasulullah, ya Allah gitu ya. Kamu kan udah dapet jatah malamnya Saudah. Kenapa masih cemburu gitu ya intinya kayak gitu. Tapi masih aja Aisyah tuh cemburu. Bahkan di beberapa riwayat dijelaskan, aku belum pernah melihat seorang wanita yang sangat aku inginkan untuk menjadi sepertinya seperti Saudah. Jadi aku tuh pengen seperti Saudah yang didoakan terus menerus sama Rasulullah. Padahal mah Saudah juga pengen ya kayak Aisyah gitu ya, disayangi, diperhatiin, terus jatah malamnya banyak gitu ya karena menjadi istri yang paling disukai. Tapi kan beda gitu ya. Tapi itulah yang tanda-tanda perasaan wanita serba salah. Jadi Saudah sedih juga. Jadi Aisyah karena sifat dasarnya memang pencemburu seperti itu, bahkan sama Saudah pun masih aja cemburu. Ini pelajaran buat para suami ketika istrinya cemburu. Bagaimana cara mengatasi seorang istri yang cemburu gitu ya atau sedang nggak suka lah gitu ya dengan kondisi rumah tangganya pada saat itu. Yang pertama adalah memahami dan menghormati perasaannya. Ini contohnya dari Rasulullah yang menghargai dan menghormati perasaan Aisyah. Ketika seorang istri lagi cemburu, Rasulullah tuh nggak marah-marah tuh sama Aisyah bahkan sampai memecahkan piring kan, memecahkan piring di depan teman-temannya. Tapi Rasulullah nggak serta-merta langsung teriak-teriak sama Aisyah atau bahkan balik marah gitu ya sama istrinya yang lagi cemburu itu. Tapi menghormati perasaan yang dimiliki oleh Aisyah. Meresponnya dengan lembut dan sabar bahwa ternyata perasaan wanita cemburu itu ya fitrahnya memang seperti itu gitu ya cemburu ya sudah direspon dengan lembut dan sabar tapi kebanyakan dari suami sekarang nih kalau istrinya cemburu misalnya suaminya boncengan sama teman kantornya terus kitanya misuh-misuh cemburu malah kita yang dimarahin ya istri yang dimarahin padahal mah sebagai suami yang baik nyontoh dari kehidupannya Rasulullah nih yang istrinya suka cemburu ya responlah dengan lembut dan sabar lalu menghiburnya dengan mengalihkan perhatian kayak tadi lagi cemburu di perjalanan diajak lari bareng, lagi cemburu sama apa dialihkan dengan apa gitu. Lalu menunjukkan cinta dan kasih sayang secara terbuka kepada eh, istrinya yang lagi cemburu itu. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang nggak perlu ya cemburu gara-gara Zainab ngasih makanan aja. Ya udah gitu ya nggak usah diperbesarkan sedemikian rupa gitu ya kata kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh nyantai aja menghadapi Aisyah yang pada saat itu bahkan sampai melempar piringnya. Seperti itu ujian kehidupannya. Itu yang lucu-lucu ya, yang mungkin ya jenakanya gitu ya di dalam kehidupan Rasulullah. Nah, kenapa ada momen seperti ini? Ini mungkin juga takdir dari Allah ya. Setelah Rasulullah kehilangan Khadijah, terus nikah sama Saudah juga belum terobati tuh, belum terobati hatinya, terus dikasih sama Allah perjalanan Isra Mi'raj juga gitu ya akhirnya Allah kasih pasangan yang ya ada aja gitu ya tingkahnya kayak misalkan kayak tadi contohnya Aisyah dikasih makanan sama Zainab aja cemburu gitu ya ya kalau misalkan kita lihat ya udah nggak apa-apa gitu kasih makanan buat tamu kan kita nggak usah masak dan sebagainya tapi Aisyah meresponnya dengan cara yang lain ya bikin Rasulullah tuh aduh apalagi sih gitu ya. Dalam kehidupan rumah tangga kita wahai Aisyah gitu sampai sebegitunya itu salah satu cara Allah mungkin ya menjodohkan dengan Aisyah untuk menghibur Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, ujian yang paling besar yang dialami oleh Aisyah dan Rasulullah adalah
fitnah terhadap Ibunda Aisyah. Ini juga mungkin udah banyak yang tahu, biasanya disebut dengan hadisul ifki atau fitnah terhadap Ibunda Aisyah di momen-momen itu. Kapan momennya? Ini juga balik lagi dipotong dari timeline yang tadi biar kita nggak pusing nih ini momennya di mana, momennya di mana. Momennya itu ketika sudah nanti udah menikah dengan Zainab binti Jahash, udah ada perang Bani Mustahik. Nah, di sini terjadinya hadisul ifki. Ya, terjadinya hadisul ifki di sana. Jadi fitnah besar yang datang kepada Nabi dan Aisyah ada di sini sebelum menikah dengan Juwairah binti Haris nantinya. Nanti lihat aja timelinenya ya kalau pusing. Pokoknya di situ aja. Jadi kapan peristiwa fitnah ini terjadi ya kurang lebih di antara ini. Begitu. Nah, gimana kisah fitnahnya? Makanya ini agak panjang ya. Kita pelan-pelan. Jadi fitnahnya itu ketika Rasulullah udah selesai nih, udah selesai di perang Bani Mustahik. Gimana perang Bani Mustahik tuh? Kita nggak nyeritain perangnya ya, soalnya panjang banget. Pokoknya selesai dengan perang lah dengan Bani Mustahik gitu ya. Terus rombongan dari kaum Muslim itu mau pergi, mau pulang ke Madinah, kan kayak tadi ya. Setiap Rasulullah perang atau setiap Rasulullah melakukan perjalanan, Rasulullah selalu mengundi istrinya siapa yang ikut. Nah, kebetulan dalam proses perjalanan kali ini yang ikut adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, momennya pada saat itu Aisyah ini sedang ada di rombongan, di dalam rombongan mau pulang ke Madinah setelah perang Bani Mustalik. Tapi rombongan itu istirahat dulu gitu ya kita sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, Aisyah ini punya hajat atau pengen ke kamar mandi lah gitu ya intinya atau punya urusan lah. Aisyah ini punya urusan sehingga turun dari kudanya. Biasanya kuda dari istri-istri Nabi itu punya tanduk gitu ya. Di atas kudanya itu ada tanduk kecil untuk menutup gitu ya atau jadi hijab antara istri Rasulullah dengan orang-orang ya atau kaum muslim lain yang ingin melihat. Jadi Khadijah. Jadi Aisyah itu keluar dari rombongan mengurusi hajatnya gitu ya atau ke WC atau ke toilet itu gitu ya, terserah. Pada saat itu keluar dan ketika hajatnya sudah selesai, ternyata Aisyah itu kehilangan kalungnya. Jadi Aisyah itu pakai kalung kan karena tadi sifatnya adalah suka berdandan, apalagi terhadap Rasulullah karena pengen diperhatikan oleh Rasulullah, pengen cari perhatian dari Rasulullah gitu ya. Pokoknya aku harus yang paling diperhatikan, aku harus yang paling baik gitu ya di antara istri-istri yang lain. Akhirnya pakai kalung lah tuh, padahal mau ke medan perang kan. Ya Allah Aisyah, ya gitu mau pakai ke medan perang setelah pulang dari medan perang pakai kalung, tapi ternyata setelah proses eh ke toiletnya itu gitu ya, misalkan atau proses hajatnya itu hilang kalungnya. Dicari-cari sama Aisyah di mana ya kalungnya nggak ada dia nggak ada. Setelah sekian lama nggak kerasa waktu berlalu setelah kalungnya sampai ketemu pas pulang ke rombongannya udah nggak ada. Tapi kenapa rombongannya bisa nggak tahu Aisyah nggak ada di sana? Karena kan tadi di atas kuda dari istri-istri Nabi biasanya ada hijab. Jadi orang lain tuh menyangka, oh ya mungkin Aisyah ada di dalam gitu ya. Dan karena Aisyah itu nggak seperti Saudah, Saudah kan agak berisi, agak gemuk juga gitu ya kalau Saudah. Kalau Aisyah ini ramping, kecil badannya kecil, ramping gitu ya. Jadi nggak kerasa gitu kalau misalkan nggak kelihatan apakah ada Aisyah di sana atau enggak gitu. Dan nggak ngeh juga orang-orang yang ada di sana akhirnya tertinggal padahal Aisyah lagi sibuk nyari kalung. Aisyah tuh sibuk nyari kalung kayak gitu. Kenapa Aisyah sampai segitunya nyari kalung? Ada beberapa kisah samping ini ya, kisah samping. Ternyata kalung itu pas mau berangkat sama Nabi itu minjem dari Asma. Jadi Asma punya kalung bagus, terus kata Aisyah, "Oh, aku juga mau pergi nih sama Nabi, minjem dong kalungnya," kayak gitu. Terus kata Asma, "Ya udah boleh, tapi nanti asal balikin lagi ya," gitu. Intinya kayak gitu. Terus kata Aisyah, "Ya udah boleh boleh, aku mau pakai kalung ini," kayak gitu. Akhirnya karena punya rasa tanggung jawab itu, saat kehilangan kalungnya ya Aisyah nyari-nyari di mana gitu sampai sampai nggak kerasa waktunya lama ditinggal rombongan. Ketika ditinggalin rombongan, Aisyah duduk di tempat rombongan itu tadi berasal. Kayak
nggak kemana-mana, Aisyah tuh udah aja diam di situ. Tidak lama dari itu gitu ya, tidak lama dari itu ada Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu kayak tim apa ya? Tim pembersih lah. Setelah jejak-jejak kita ngebersihin jejak-jejak biar nanti kalau misalkan kan kita udah perang nih. Kalau udah perang mau pulang ke Madinah, nanti khawatirnya ada pasukan musuh yang ikut-ikut ke Madinah, nyerang ke Madinah lagi atau gimana gitu ya. Nah, yang ditugaskan untuk jadi tim sweeping yang beresin jejak-jejak kaki atau mungkin ada barang tertinggal terus dibawain nanti ya kayak tim sweeping, tim pembersih itu yang bertugas untuk itu adalah Sofwan bin Mu'attal. Pada saat itu Sofwan bin Mu'attal melihat Aisyah yang sedang terduduk di tengah-tengah perjalanan. Terus Sofwan tuh bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Sofwan bin Mu'attal tahu Aisyah? Karena pernah melihat gitu ya, Sofwan bin Mu'attal pernah melihat pada saat sebelum adanya aturan hijab gitu ya dan Aisyah masih kecil selalu dibawa-bawa sama Abu Bakar. Sofwan itu tahu wajah Aisyah tuh kayak gimana gitu ya dan lain sebagainya tahu. Sehingga kenal oh itu adalah Ibunda Aisyah, istrinya Nabi. Ternyata ketinggalan rombongan di sini. Nah, sama Sofwan cuman bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa engkau di sini gitu ya wahai ummul mukminin? Terus dijelasin sama Aisyah tuh ya aku tertinggal rombongan tanpa tanpa basa-basi lagi cuman ditanyain kenapa gitu ya ada di sini terus dijelasin sama Aisyah ketinggalan rombongan. Sofwan itu langsung menarik untanya ke dekat Aisyah langsung Sofwan itu maju jadi eh ngasih ngasih untanya ke Aisyah terus Sofwannya maju ke depan membiarkan Aisyah naik ke untanya setelah Sofwan memberikan waktu kepada Aisyah untuk naik unta Sofwan tuh ya udah nggak ngelihat ke belakang lagi langsung narik tali untanya untuk berjalan jadi Sofwannya di depan dia megang tali di belakang ada unta yang dinaikin oleh Ibunda Aisyah terus menerus sampai tiba di Madinah. Nah, itu POP-nya dari Aisyah. POP-nya dari rombongan yang ketinggalan Aisyahnya sekarang. Nah, rombongan pas sampai di Madinah, itu kan udah turun-turun semua tuh, udah turun. Betapa kagetnya budaknya Aisyah gitu ya, budaknya Aisyah yang ikut juga pada rombongan itu sama teman-temannya yang lain nanya kemana Ibunda Aisyah kok nggak ada gitu ya kok nggak ada di rumah aduh jangan-jangan tertinggal akhirnya lapor sama Rasulullah wahai Rasulullah ternyata istrimu tertinggal di belakang gitu ya. Kata Rasulullah memerintahkan beberapa orang untuk mencari Ibunda Aisyah tapi begitu beberapa menit dari Rasulullah ngasih perintah ya udah cari sekarang cari Aisyah mungkin ketinggalan di mana kata Rasulullah kayak gitu baru aja mau pergi gitu ya rombongan pencari itu tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang laki-laki yang sedang menuntun unta dan di atasnya ada Ibunda Aisyah. Pada saat itu ya Rasulullah cuma menyangka ya Alhamdulillah ternyata Aisyah ditemukan atau Aisyah selamat atau Aisyah dalam kondisi yang baik-baik saja. Berbeda dengan orang-orang yang lainnya terutama orang-orang yang munafik kan ada ya kasus munafik-munafik di Madinah pada saat itu. Salah satu orang munafik adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika orang lain nggak punya terbersit pikiran-pikiran kotor, nah Abdullah bin Ubay bin Salul ini malah mencetuskan teori konspirasi di antara warga Madinah pada saat itu. Wah, ini mah nggak bener nih. Sofwan bin Mu'attal pasti ada apa-apa sama sama Aisyah. Kenapa bisa berdua kayak gitu pagi-pagi? Apa yang mereka lakukan semalaman ini? Rombongan udah jalan di depan gitu ya. Kenapa mereka berdua tertinggal? Pasti ada yang aneh nih. Pasti ada sesuatu nih yang terjadi di antara mereka. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga salah satu orang yang vokal gitu ya apa omongan-omongannya diterima sama orang-orang lain, akhirnya teori konspirasi itu atau fitnah itu melebar dari satu orang ke orang lain, terus sampai satu kampung Madinah tahu bahwa Sofwan bin Mu'attal dan Ibunda Aisyah itu telah melakukan zina atau berselingkuh lah, kurang lebih kayak gitu. Wah, fitnah itu tersebar di seluruh Madinah. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah itu nggak merespon apa-apa karena nggak tahu. Ketika pulang nyampe nih di Madinah, Aisyah itu langsung pulang ke kamar dan demam.
Demamnya kodarulahnya sampai 20 hari, bahkan ada yang meriwayatkan sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan lamanya tuh nggak sembuh-sembuh gitu ya, terus panas meriang. Jadi diem aja di rumahnya sama budaknya. Nah, budaknya ini juga nggak ngasih tahu nih sama Ibunda Aisyah apa yang terjadi di kota Madinah. Jadi orang lain mah di luar udah riuh sekali gitu ya. Aisyah tuh berselingkuh ya Rasulullah. Sama Ubay bin Salul juga makin gencar menyebarkan teori konspirasi sama orang-orang lain. Tapi Ibunda Aisyah nggak tahu hal tersebut karena lagi sakit. Kayak gitu. Pada akhirnya Ibunda Aisyah melihat kok gelagatnya Rasulullah agak aneh ya. Kok nggak seperhatian dulu gitu ya. Kok nggak seperhatian itu padahal kan aku lagi sakit. Kan tahu ya sifatnya Aisyah. Pengen diperhatiin, pengen apa-apa. Jadi ketika sakit tuh kok Rasulullah responnya gitu sih sama aku gitu ya. Kok Rasulullah nggak seperhatian itu kan aku lagi sakit. Akhirnya Ibunda Aisyah pengen pulang ke rumahnya. Terus izin sama Rasulullah, ya Rasulullah gimana aku pulang aja ke rumah ayahku. Ada yang bilang seperti itu kisahnya, ada yang bilang juga Rasulullah yang merekomendasikan. Ada yang bilang sebenarnya dari Aisyah gitu ya, pengen pulang aja ke rumah bapaknya karena memang lagi sakit. Ada yang meriwayatkan juga ya Rasulullah yang nggak kuat gitu ya, nggak kuat menerima kabar bahwa istrinya berselingkuh itu gitu ya. Akhirnya gimana kalau ya Aisyah kamu pulang aja ke bapakmu dulu gitu. Yang jadi alasannya adalah karena Aisyah sakit. Tapi idenya dari Rasulullah, wallahu alam. Silahkan mau riwayat mana yang diambil. Pokoknya intinya Aisyah tuh pulang deh ke rumah bapaknya sama ibunya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Lalu ketika akhirnya tahu, pas sampai di rumah bapaknya, tinggal cerita Aisyahnya tahu gitu ya. Aisyahnya tahu bahwa ternyata selama 1 bulan, hampir 1 bulan ini warga Madinah itu udah ngomongin saya. Saya itu disangka berselingkuh, saya itu disangka sudah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Pada saat itu Aisyah pernah berkata, Rasulullah masuk menemui aku dan berkata, "Wahai Aisyah, jika kamu bersih dari tuduhan ini, Allah pasti akan membebaskanmu dari fitnah. Jadi, namun jika kamu pernah berbuat dosa, maka bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun. Sesungguhnya jika seorang hamba mengakui dosanya dan bertaubat, Allah akan menerima taubatnya." Intinya, karena semakin riuh di Madinah pada saat itu, Rasulullah tuh bertemu dengan Aisyah terus bilang, "Wahai Aisyah, kalau memang kamu nggak ngelakuin itu, pasti Allah udah turunin ayat gitu ya." Dan pas momen-momen itu nggak ada satu ayat pun yang turun gitu ya untuk menunjukkan itu yang benar yang mana gitu, sehingga Rasulullah juga nggak tahu apakah teori konspirasi itu benar, apakah fitnah itu benar atau cuman fitnahan aja. Jadi nggak tahu gitu ya Rasulullah tuh. Jadi Rasulullah bilang sama Aisyah, Aisyah kalau misalkan memang kamu bersih dari dosa atau kamu nggak melakukan hal itu, pasti Allah ngasih sesuatu nih sama aku, atau minimal malaikat Jibril deh ngasih tahu apa gitu sama aku. Ternyata ini nggak ada loh. Tapi kalau misalkan kamu udah berbuat dosa, jadi akhirnya Rasulullah tuh mikir gini, ya udah ternyata nggak ada apa-apa. Jangan-jangan Aisyah bener nih melakukan hal tersebut. Akhirnya Rasulullah bilang, tapi jika kamu berbuat dosa, ya udah bertobat aja sama Allah. Allah tuh bakal maafin kamu kok Aisyah. Ya Aisyah digituin, ya apa apa kamu bilang gitu ya? Kamu menganggap aku selingkuh deh. Pada saat itu Aisyah menangis sejadi-jadinya karena Rasulullah bilang kayak gitu dan merasa sangat terpukul. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya lagi, nggak mau ketemu sama Rasulullah. Jadi pas keluar kan, pas Rasulullah datang keluar pengen pulang lagi, nggak mau ketemu sama Rasulullah lagi ya. Bahkan saat meminta jalan keluar dari keluarganya, terus pada saat Rasulullah masih ada gitu di depan pintunya, Aisyah ngelihat Abu Bakar sama Ummu Ruman, ibu bapaknya, malah diem aja ketika Rasulullah dia bilang kayak gitu. Ketika Rasulullah bilang kayak gitu, Aisyah mau pulang lagi ke rumahnya, masuk ke kamarnya, ngelihat ibu bapaknya berharap ada pembelaan gitu ya dari ayahnya Abu Bakar atau ibunya. Ternyata mereka hanya terdiam. Langsung Aisyah bilang, apakah engkau berdua tidak membela aku? Kalian kan orang tuaku, kenapa diam aja? Kenapa aku dipitnah kayak gini kok nggak ada yang ngebela? Terus kata orang tuanya, demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami katakan kepada Rasulullah pada saat itu. Di sana Aisyah galau banget. Ya Allah, aku tanya kenapa sih udah dikasih sakit gitu ya. Terus fitnah tuh datang besar banget sama aku. Nggak ada yang ngebela sama sekali. Abu Bakar ayahnya yang seorang sahabat Rasulullah nggak bisa apa-apa. Umur Ruman ibunya juga sama. Nggak ada yang ngebela aku sama sekali. Akhirnya nangis aja tuh di rumah tuh nggak. Ya ke Rasulullah juga udah
kesel gitu sama suaminya, kok bisa-bisanya sih Rasulullah suruh aku bertaubat atas sesuatu yang gak aku lakukan, kata kata Aisyah tuh kayak gitu kurang lebihnya. Nah, situasi itu makin buruk, makin parah banget. Dan bahkan ketika Rasulullah mau khutbah gitu ya, mau ngasih materi Islami sama teman-temannya, kan ada para jemaah, terus Rasulullah kan naik ke mimbar nih. Pas Rasulullah naik ke mimbar, para jemaah tuh kebagi jadi dua kubu. Bagi jadi dua kubu. Ada kubu yang pengen, ya Rasulullah segera bunuh Sofwan bin Mu'attal itu. Dia adalah pelopor dari perzinahan di kota Madinah. Yang kubu yang lain, ya Rasulullah kamu harus tahu dulu gimana kebenarannya. Wah, ketika momen itu ada satu momen di mana Rasulullah pengen menyampaikan materi Islam gitu ya. Naik ke atas mimbar, pas dilihat di atas mimbar jemaahnya udah kebagi jadi dua kubu. Terus pas mau ngasih materi langsung bersaut-sautan kedua kubu itu. Ya harusnya dia yang salah, berasal akhirnya ke bawah-bawah karena kalau misalnya kita cerita Sirah Nabawiyah ada dua suku yang dari dulu selalu bertengkar, akhirnya pertengkaran suku itu kebawa ke masalah ini gitu ya, jadi kesuat-suat kebawa sama masalah ini, akhirnya mereka sampai mengasung membawa senjata, entah itu pedangnya dikeluarkan dari sarungnya, entah itu tombaknya diacungkan gitu ya, karena saking genting banget dan sepanas itu posisinya. Jadi ada tim yang udah bunuh aja Sofwan bin Mu'attal sekarang. Jangan dulu, dia nggak salah. Kamu ini dasar dari suku ini, kamu ini dari suku ini. Kamu sih satu suku sama Sofwan, jadi pengen ngebela. Ya apa sih pokoknya jadi bagi jadi dua kubu itu teh, bahkan di dalam masjid gitu. Mau nyampein materi, mau mimbar Rasulullah nggak bisa. Rasulullah keluar akhirnya nanya nih sama sahabat-sahabatnya, biasa lagi galau kan nanya sama sahabatnya. Salah satunya yang ditanya adalah Usamah bin Zaid, nanya sama Usamah, Usamah kayak kata kamu gimana nih masalah ini, aku pengen solusi dong, kata Rasulullah. Kata Usamah gimana? Wahai Rasulullah, ia adalah keluargamu, kami hanya mengetahui yang baik-baik saja tentangnya, berita ini bohong dan dusta, jangan dipercaya gitu, kata Usamah. Terus Rasulullah minta lagi nih pendapat, ada Ali di sana. Ali, kata kamu gimana nih masalah ini? Ali bilang, wahai Rasulullah, masih banyak wanita lain selain dia. Kau bisa saja cari penggantinya. Tanyakan pada budak wanita Aisyah gitu ya. Jadi budak wanitanya yang tadi nyari-nyari Aisyah pas Aisyah hilang, namanya Bahirah. Tanyain aja sama Bahirah, pasti dia akan berkata jujur bahwa Aisyah punya hubungan sama Sofwan bin Mu'attal, kata Ali bin Abi. Makanya nanti pas di akhir-akhir tuh, pas zaman-zamannya Utsman, nanti pas zaman-zamannya Utsman, kekhalifahan Utsman, Aisyah agak-agak gimana gitu sama Ali ya karena momen ini ceritanya salah satunya ya. Nantilah itu mah panjang. Akhirnya Rasulullah nanya kan sama Bahirah, budaknya Aisyah. Bahirah gimana gitu ya tentang pendapatmu terhadap hal ini. Bahirah berkata, demi Allah aku sedikit pun tidak melihat hal yang tercela pada Aisyah. Hanya saja yang tercela itu adalah aku pernah membuat adonan, lalu aku menyuruhnya menjaga adonan itu, tapi dia tertidur dan akhirnya adonan itu dimakan semua sama kambing. Tetap aja ya, Aisyah tuh ketika masalah genting diceritain sama Bahira ada aja kocaknya gitu ya. Nggak ada yang tercela dari Aisyah kecuali aku udah pernah nitipin adonan nih Rasulullah, tapi ternyata Aisyahnya malah tidur dan adonannya dimakan sama kambing. Rasulullah tuh hanya tersenyum, padahal gimana gitu ya galau pada saat itu, ayatnya nggak turun, malaikat Jibril nggak ngasih tahu apa-apa, hubungan sama Aisyah udah agak merenggang gitu ya. Nah pada saat itu nggak lama dari kegentingan tersebut udah nggak jalan gitu ya di masjid karena pada berantem, sahabat-sahabat juga udah mulai nih terbagi menjadi dua kubu tadi. Akhirnya alhamdulillah wahyu turun dan Rasulullah langsung menjelaskan bahwa Aisyah itu bukanlah pezina dan Aisyah itu bersih, Aisyah itu enggak selingkuh. Akhirnya Rasulullah langsung menemui Aisyah ketika ayat itu turun dan berkata, wahai Aisyah, kamu telah dibersihkan oleh Allah, gitu, nambamu sudah baik. Kemudian Aisyah yang masih marah pada saat itu akhirnya berkata, demi Allah, aku akan memuji siapapun, hanya Allah aja yang aku puji gitu ya. Kamu walaupun Rasul, tapi tetap nyalahin aku gitu. Pokoknya kayak gitulah. Aisyah tuh pundung atau masih sakit hati sama Rasulullah kayak gitu.
Nah, ini salah satu ujian terbesar di sana ya karena memang separah itu gitu ya. Ujiannya sama masyarakat luas. Di sekota Madinah bahkan sampai melibatkan dua kubu yang ada di sana yang udah punya dendam kesumat dari zaman-zaman lalu ke bawah lagi sampai pengen bunuh-bunuhan pada saat itu gitu ya. Nah, menghadapi fitnah besar dalam rumah tangga yang barangkali sekarang ujiannya ada di luar, ada fitnah dari tetangga, dari saudara, maka tetap tenang dan jangan bereaksi terburu-buru terhadap fitnah tersebut. Komunikasi terbuka dengan pasangan, jangan sampai nyalahin salah satu, lalu tawakal dan berdoa sama Allah. Mencari nasihat dari orang yang dapat dipercaya, menghindari membicarakan fitnah dan lain sebagainya. Ini juga bisa untuk ujian-ujiannya fitnah dari orang lain. Keutamaan Aisyah yang lain gitu ya dari ujian-ujian adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Aisyah itu memang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan seluruh istri-istrinya yang lain itu menyetujui hal itu gitu ya. Rasulullah tuh perhatiannya beda lagi sama Aisyah. Walaupun memang eh, adil mah adil gitu ya, tapi kan perkara hati eh, Rasulullah tuh jatuh cintanya sama Aisyah. Juga kecerdasan dan keilmuannya tinggi. Bahkan yang gini ya, para ulama sekarang tuh bilang bahwa fikih yang paling sulit adalah fikih darah wanita. Entah itu tentang haid, entah itu tentang nifas, aturannya gimana, sholatnya gimana, kapan darah itu disebut darah haid gitu ya. Pokoknya pokoknya tentang perdarahan atau fikih darah wanita. Itu kan kata para ulama sekarang itu adalah fikih yang sangat agak sulit gitu ya dibahasnya atau agak sulit dikuasai oleh para laki-laki. Nah, itu adalah salah satu hikmah kenapa Allah jodohkan Aisyah pas masih kecil sama Rasulullah. Karena pas Aisyahnya haid, pas Aisyahnya mau tentang fikih darah apapun itu dijelasin langsung sama Rasulullah. Bayangin Rasulullahnya ngejelasin itu sama orang lain. Kan enggak, kan rata-rata nikah sama saudah yang udah mau menopause gitu ya. Dan sama yang lainnya juga enggak sekuat sama Aisyah, tapi Aisyah tuh bener-bener diajarin dari awal. Dari mulai dia haid kan sama istri sendiri ya, sama istri pasti diajari oh ini harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan yang menguasai salah satunya fikih darah dari wanita adalah ilmunya dari dulu sampai sekarang ada, itu yang meriwayatkan adalah Aisyah. Jadi yang mengatur-ngatur gimana nih saya udah haid 14 hari apakah udah bersih atau belum dan sebagainya, keilmuan itu diturunkan dari Aisyah dulu. Itu adalah keilmuan Aisyah. Jadi aku belajar nih dari Rasulullah begini-begini sama Aisyah diajarin sama orang lain semuanya. Karena saking cerdas dan keilmuannya tinggi. Juga sumber pengetahuan tentang kehidupan Nabi, yang tahu Nabi tidurnya gimana, terus kebiasaannya apa, seluk-beluknya Nabi itu kayak gimana, itu Aisyah tahu. Ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca di slide nanti ya. Nah, akhir kisah dari hidupnya Rasulullah. Nah, Rasulullah tuh di akhir-akhir kisah pas mau wafat setelah haji wada, di haji perpisahan, Rasulullah itu mengeluhkan sakit kepala, demam, dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah karena kesehatannya sudah melemah, meminta izin pada para istrinya untuk berdiam diri di rumah Aisyah saja karena udah nggak kuat fisiknya. Dan para istri lain setuju gitu ya, udah kalau misalkan Rasulullah mau di rumah Aisyah ya nggak apa-apa, silahkan di rumah Aisyah aja. Pada suatu hari Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah sakit ini begitu berat? Kata Rasul bilang, ya betul wahai Aisyah, aku merasakan 2 kali lipat dari yang dirasakan oleh orang biasa. Allah memperbanyak pahalaku dengan sakit ini. Bahkan katanya ya dari beberapa riwayat yang lemah, mungkin beberapa riwayat yang lemah, sakratul maut umat Islam dari Rasulullah wafat sampai akhir zaman nanti itu udah dikurangin setengahnya. Sementara setengahnya lagi dari seluruh umat manusia itu udah dikasih tanggungannya ke Rasulullah. Kata Rasul, karena Rasulullah yang mau ya ya Allah gitu ya, kasih aja aku kesakitan untuk biar umatku nggak ngerasakan kesakitan seperti ini. Tapi kan tapi Allah juga bilang sama malaikat pencabut nyawa, tolong jangan sakit-sakit sama Rasulullah kayak gitu ya. Malaikat pencabut nyawa juga deg-degan, aduh aku mau nyabut nyawa Rasulullah nih, takut kesakitan ya pun kayak gitu kurang lebihnya. Dan momen-momen kebersamaan terakhir, momennya kalau misalkan kita bayangin nih di dalam film-film
Aisyah tuh lagi duduk gitu ya, lagi duduk selonjoran atau duduk kakinya ke bawah di kasurnya, terus kepalanya Rasulullah ada di pangkuannya atau ada di pahanya Aisyah. Jadi kepala kepala Rasulullah menghadap ke atas, sementara Aisyah tuh menghadap ke bawah gitu ya. Jadi kepala Rasulullah ada di pangkuannya Aisyah. Kayak gitu. Nah, kisahnya ya sebelum Rasulullah meninggal dunia sempat memandang Aisyah dengan penuh kasih sayang. Aisyah terdiam sejenak, bahkan matanya tuh berkaca-kaca karena menyadari bahwa suaminya sudah mau menghadapi detik-detik terakhir. Akhirnya Rasulullah sempat berdoa, Allahumma arafik Allah, ya Allah, tempatkanlah aku bersama kekasih tertinggi di sisimu. Lalu Rasulullah mengulangi kalimat itu dan mengucapkan beberapa kalimat gitu ya. Akhirnya singkat cerita Rasulullah wafat dan Aisyah berkata beliau wafat di pangkuanku, di rumahku dan aku merasa sangat bersyukur bahwa saat-saat terakhirnya beliau masih bersamaku. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah untuk umatnya ini ya, jagalah sholat, dan perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah tanggungan kalian. Ya Allah, tempatkanlah aku bersama kekasih tertinggi di surga nanti gitu ya. Dan Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah. Jadi sempat kebingungan juga ketika udah ada kabar Rasulullah meninggal dunia, kan di sana ada Abu Bakar ya. Jadi ketika Rasulullah udah kelihatan udah enggak kuat lagi, Aisyah tuh manggil-manggil Abu Bakar, ada Ali gitu ya, ditemenin di sana ketika Rasulullah meninggal dunia. Nah, pada nggak berani buat mindahin jasadnya Rasulullah untuk pindah jauh-jauh. Akhirnya karena berada di pangkuannya Aisyah, terus ya udah deh kita kubur aja di sini. Kasurnya diawasin, tanahnya digali, jadilah dikuburkan di sana. Yang nantinya juga kamar Aisyah tadi berubah ya jadi kuburan Abu Bakar As-Siddiq juga dikubur di sana dan Umar bin Khattab juga dikubur di sana. Ya, jadi makam Rasulullah beserta makam Abu Bakar, Umar sekarang berada di dalam satu area di dekat Masjid Nabawi. Itu akhir kisah dari Aisyah gimana? Setelah Rasulullah wafat, Aisyah tinggal di Madinah, masih di Madinah ngajarin seluruh para sahabat dan beliau wafat pada tahun 678 Masehi di usianya sekitar 66 sampai 67 tahun. Tempat pemakaman Aisyah ada di pemakaman Baki bersama para istri-istri yang lainnya dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi tipe istri seperti apa Aisyah itu? Ya Aisyah adalah tipe istri yang sangat cerdas tadi ya, penuh semangat. Beliau itu ada manjanya, suka dangdan buat suaminya, pencemburu buta, menjadi alpha woman di jadi bahkan gini ya, Aisyah itu bikin pasukan istri-istri muda. Jadi Aisyah terus Hafsah gitu ya berteman baik lah. Jadi geng-geng istri muda diketuai oleh Aisyah. Sementara Saudah yang tua-tua gitu ya, yang lain sebagainya itu kayak geng-geng istri muda. Istri-istri tua gitu kayak gitu. Ada satu momen di mana oh Zainab ngasih madu nih gitu ya. Kok Rasulullah sering bolak-balik ke rumah Zainab sih? Oh ternyata Rasulullah dikasih madu nih sama Zainab. Akhirnya nanti kita komplotan yuk ketika nanti dapat jatahnya siapa tanyain ke Rasulullah, ya Rasulullah engkau minum madu ya gitu ya. Nanti Rasulullah jawab, iya aku minum madu di rumahnya Zainab. Terus nanti kita bilang sama-sama, kita kompakan, aku nggak mau lagi minum minum madu gitu ya, gitu. Terus Aisyah sama Hafsah bersetuju akan hal itu. Terus kata Rasulullah, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya gara-gara Rasulullah sering minum madu di rumah Zainab, Aisyah itu sebagai wanita yang vokal, alpha woman, ngajakin geng-geng istri muda buat ngeboikot madu dari rumahnya. Jadi ya udah di sini nggak ada madu, pergi aja ke rumahnya Zainab kayak gitu. Terus tipe istri yang seperti itu memang Aisyah tuh. Lalu tipe rumah tangganya ya rumah tangga Nabi dan Aisyah adalah rumah tangga yang sangat sederhana tapi penuh cinta. Ada drama-dramanya gitu ya. Tapi kalau misalnya dibikin drama Korea lucu banget ya. Lucu banget. Jadi di saat Rasulullah lagi terpuruk, nggak ada kasih sayang gitu ya, sama Saudah juga mungkin kurang. Allah datangkan Aisyah dengan semua proses drama pencemburuannya yang bikin Rasulullah tuh ketawa-ketawa hingga buka hati buat mencintai lagi seseorang selain dari Khadijah seperti itu. Lalu tipsnya apa?
Oh iya, tipe rumah tangganya apa? Tipe rumah tangganya ya saling menghargai, ciptakan waktu berkualitas bersama, ya kayak tadi main lari-lari bareng dan sebagainya, dan selesaikan konflik dengan kepala dingin. Juga diakhiri dengan Aisyah menjadi teladan bagi umat sebagai istri yang setia, pengajar yang berilmu, dan sahabat yang selalu mendukung Nabi. Rumah tangga Nabi Muhammad dan Aisyah adalah contoh bahwa cinta, kesabaran, dan saling mendukung adalah kunci keberkahan hidup bersama. Sekian materi hari ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, bisa resen atau chat di kolom komentar ya.